Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan elemen utama JRI 201, JRI 202, dan JRI 203. Yang kedua, memahami peran pelaporan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menganalisis bagaimana perusahaan mengintegrasikan kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung dalam strategi keberlanjutan. Kita masuk untuk JRI 201, yaitu kinerja ekonomi. Nah, JRI 201 memfokuskan bagaimana perusahaan menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan utamanya terdiri dari 201, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. 2012, risiko dan peluang akibat perubahan iklim. 2013, ini merupakan kewajiban manfaat pensiun dan program pensiun lainnya. 2014, bantuan finansial dari pemerintah. Transparansi di aspek ini menunjukkan kontribusi ekonomi perusahaan secara langsung. Nah, contoh implementasi JRI 201 di beberapa perusahaan. Yang pertama di BRI, yaitu adalah pendanaan inklusif untuk UMKM dan pengungkapan kontribusi ekonomi lokal. Yang kedua, yaitu di Indofood, ini terdapat adanya kebijakan pengupahan yang adil, distribusi nilai ekonomi melalui gaji dan investasi sosial. Yang ketiga, di Pertamina terdapat adanya aktivitas transisi energi, pengelolaan keuangan yang transparan, dan investasi dalam energi terbarukan. Sehingga JRI 201 membantu menunjukkan peran strategis perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian JRI 202 berkaitan dengan keberadaan pasar. Ya, ini memfokuskan dukungan perusahaan terhadap perekonomian lokal dan keadilan dalam pengupahan. Nah, pengungkapan utamanya yang pertama adalah 2021. Ini berisi tentang rasio standar upah karyawan pemula terhadap upah minimum regional termasuk perbandingan berbasis gender. Kemudian 2022 ini merupakan proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Sehingga JRI 202 mendorong kesetaraan upah perekrutan lokal dan penguatan ekonomi daerah. Contoh implementasi JRI 202 di perusahaan, yang pertama di BRI, yaitu berkaitan dengan upah karyawan pemula di atas UMR tanpa kesenjangan gender dalam sistem pengupahan. Kemudian di Pertamina, memprioritaskan perekrutan manajemen senior dari tenaga kerja lokal, disertai program pengembangan keterampilan. Nah, kebijakan ini memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal dan meningkatkan stabilitas operasional. Kemudian kita masuk ke dalam JRI 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Nah, JRI 203 memfokuskan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di luar kegiatan bisnis utamanya. Ungkapan utamanya terdiri dari 2031, yaitu investasi dalam infrastruktur dan layanan seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kemudian 2032, ini merupakan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, kolaborasi dengan UMKM. Sehingga JRI 203 mendorong pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Contoh implementasi JRI 203 di perusahaan seperti di Pertamina, ini Pertamina menerapkan investasi dalam infrastruktur energi dan fasilitas distribusi di daerah terpencil. Kemudian terdapat adanya program Pertamina Sobat Bumi untuk edukasi energi terbarukan dan pemberdayaan komunitas lokal, serta pelatihan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing. Dengan demikian, pelaporan JRI 203 membantu perusahaan menunjukkan kontribusi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini artinya kalau kita simpulkan, peran JRI 201 sampai dengan 203 dalam membangun keberlanjutan ekonomi, JRI 201 dan 203, nah ini mendorong ya perusahaan dalam menunjukkan transparansi penciptaan dan distribusi nilai ekonomi, kemudian memperkuat komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat lokal, mendukung pencapaian SDG 8, SDG 9, dan SDG 12, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan daya saing perusahaan. Dengan demikian, pelaporan berbasis JRI 201 sampai dengan 203 bukan hanya soal angka, tetapi tentang komitmen etis dan kontribusi sosial perusahaan.
Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.